Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Tuhan menyatakan bukti pemeliharaannya buat kita jemaat. Sehingga di minggu pagi hari ini kembali kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun masih secara online dan diikuti dari rumah kita masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah kita. Hadirat jamahan dan berkatnya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Sebab itu, marilah buka hati. Sambutlah berkatnya dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Dan rindukanlah minggu pagi ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami hendak memuji, menyembah, bersyukur kepada-Mu. Sekaligus juga kami hendak membuka hati kami dengan penuh kerinduan akan sabda-Mu. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Memberkatilah seluruh rangkaian ibadah pada minggu pagi ini, bagian demi bagian, pujian, penyembahan, dan pendengaran akan firman Tuhan. Doa-doa syafaat yang kami naikkan, persembahan-persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan, biarlah semuanya di dalam berkat kudus-Mu saja. Demikianlah ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi jemaat sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita tetap bersyukur, kita tetap bisa beribadah meskipun kita di rumah masing-masing, kita nggak di gereja. Tetap bisa beribadah meski corona merajalela. Tetap bersyukur, Tuhan ada di mana-mana jemaat. Tetap bersyukur. Kita angkat pujian ini, suci, 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 sucilah Tuhan. Merciful and mighty God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh.
segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Yes, yes. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala puji, haleluya, haleluya, segala puji bagimu, segala puji bagimu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Shalom jemaat ceria, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Mari kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Kita mau bawa pujian syukur kita sebab Tuhan Yesus teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Dalam setiap musim, dalam setiap keadaan, Tuhan Yesus tetap menjadi juru selamat kita, tetap menjadi gunung batunya, satu-satunya keselamatan kita. Maka dari itu mari kita mau puji Dia. Di pagi hari ini kita mau angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan kita siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini secara virtual. Dan saya percaya bahwa hadirat Allah yang sama nyata di dalam keluarga Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bahkan di tempat saya berada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Apapun kehidupan yang terjadi, apapun yang terjadi dalam dunia ini, percayalah bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita untuk Tuhan dan kita sembah Dia. Haleluya. Hanya Engkau laku
sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, haleluya. Haleluya. Kami tahu Kau bersama kami, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau perlindungan kami. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan yang terangkat ke atas, Tuhan. Engkau melihat setiap hati-hati pada pagi hari ini, Tuhan, yang penuh dengan ungkapan syukur, Tuhan, sebab mereka tahu bahwa Engkau perlindungan mereka, Tuhan. Haleluya. Kau yang jadi pusat kehidupan kami. Haleluya. 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 Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Hallelujah. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Hallelujah. 'Cause Jesus, you're the center,
from beginning to the end. It will always be, it's always be you, Jesus. Yes, Jesus. At the center of it all, at the center of it all, at the center of it Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang telah kita naikkan bersama kepada Tuhan. Saya pun percaya Tuhan hadir di dalam puji-pujian dan penyembahan kita. Ia hadir di sini, Ia hadir di tempat saudara, di rumah-rumah saudara. Dan saya sangat percaya juga, saudara keluarga-keluarga sedang diberkati Tuhan pagi ini. Saatnya kita akan dengar sabda Tuhan. Siapkan hati saudara, dan mari rindukan Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Mari kita berdoa, mohon berkat-Nya. Bapa dalam surga, pagi hari ini sekali lagi biarkanlah umat-Mu, kami sekaliannya, diberkati dengan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari Tuhan berbicaralah. Lawatlah kami. Yang lemah biar dikuatkan. Yang sedih biar dihiburkan. Yang berbeban berat, biarlah mendapat kelegaan. Yang menemui jalan buntu, Tuhan menerangi jalan dan buka jalan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Minggu pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan saya beri judul Menang di Padang Gurun. Teks keberangkatan firman Tuhan terambil dalam Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan 1 Korintus 10 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan pasal 1 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tantangan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Lalu 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menang di padang gurun, pembelajaran yang kita akan sama-sama nikmati lewat catatan kebenaran firman Tuhan
melalui sejarah perjalanan bangsa Israel. Dari Mesir, keluar Mesir, sepanjang padang gurun, hingga sampai di tanah Kanaan. Menang di padang gurun. Satu persatu kita akan sama-sama pelajari dan dalami. Kata menang, kemenangan, itu adalah keadaan setelah adanya peperangan atau pertempuran lebih dahulu. Kehidupan kekristenan kita adalah seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dikatakan, semuanya itu menjadi pelajaran, peringatan bagi kita yang hidup di mana zaman akhir ini telah tiba. Artinya, ada pelajaran yang harus kita dapatkan lewat pengalaman-pengalaman mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kemenangan di padang gurun akan menentukan apakah bisa masuk ke tanah perjanjian atau tidak. Dan kita akan belajar bersama-sama. Kata menang itu adalah suatu keadaan setelah adanya peperangan, perjuangan lebih dahulu. Dan bagaimana dengan perjuangan, dengan peperangan yang kita hadapi sekarang? Jelas berbeda dengan apa yang orang Israel alami. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 5, di sana dijelaskan tentang perjalanan, perjuangan kehidupan yang kita jalani sekarang ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dari ayat-ayat ini jelas dikatakan bahwa perjuangan kita di dunia ini ditentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengendalikan pikiran dan hati kita. Dikatakan di situ, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang bagaimana? Disebut di situ, yaitu pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Yaitu pikiran-pikiran yang memberontak, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu pikiran-pikiran itu harus ditaklukkan kepada Kristus. Untuk pikiran ini mengenal kehendak Allah. Itu artinya kemenangan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, oleh apa yang ada di hati kita lebih dahulu. Seperti ada pepatah ya, mengatakan bahwa pikiran, hati itu adalah medan pertempuran yang menentukan kemenangan kita. Jadi dalam perjuangan kita di dunia ini, dalam hidup di akhir zaman ini, pikiran kita, sikap hati kita itu medan pertempuran
Jikalau kita telah menang di pikiran dan di hati ini, maka itu akan menentukan kemenangan nyata dalam kehidupan kita hari demi hari sepanjang hidup kita. Artinya paradigma, konsep, apa yang kita pikirkan, sikap hidup kita, itu menentukan respon kita. Dan respon kita itu akan menentukan kemenangan kita. Kembali kepada menang di tengah padang gurun. Berarti pikiran kita, konsep kita, paradigma kita tentang padang gurun akan menentukan sikap hidup kita, dan pada gilirannya akan menentukan kemenangan yang akan kita raih selanjutnya. Satu persatu kita akan lihat tentang paradigma atau konsep tentang padang gurun. Dalam artian umum, pengertian padang gurun, gurun adalah suatu daerah yang menerima hujan yang sedikit, kurang dari 250 mm per tahun. Gurun sebagian besar terdiri dari permukaan batu karang. Gurun dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Keringnya wilayah gurun menjadikannya tempat yang ideal untuk pengawetan benda-benda peninggalan sejarah serta fosil. Kurang lebih sepertiga wilayah bumi ini adalah berbentuk padang gurun. Jadi bumi ini sepertiganya itu berbentuk padang gurun. Jadi betapa luas padang gurun itu. Lalu berikutnya ciri-ciri padang gurun. Curah hujan sangat rendah, kurang dari 250 mm per tahun, dengan intensitas panas matahari sangat tinggi. Tingkat penguapan lebih tinggi daripada curah hujan. Kelembapan udara sangat rendah. Perbedaan suhu siang hari dengan malam hari sangat tinggi, sangat jauh. Siang dapat mencapai 45 derajat, sedangkan malam dapat turun sampai 0 derajat Celcius. Tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Tumbuhan yang hidup di daerah gurun umumnya tumbuhan yang mempunyai daun yang kecil seperti duri dan berakar panjang. Demikian ciri-ciri padang gurun dalam artian harfiah, dalam artian yang umum, keadaan yang sebenarnya, realita yang sesungguhnya. Pengertian padang gurun di dalam Alkitab, ketika saya mencari tahu di dalam kamus teologia Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, padang gurun itu dan dalam bahasa Ibrani-nya Yesimon itu berarti padang pembinasaan. Hamparan tanah coklat berkapur, berdebu tebal, berlereng-lereng, berbukit-bukit, panas sekali, terbentang ke arah laut mati, panjangnya 50 km, lebarnya 20 km, curah hujannya antara 50 sampai 80 mm per tahun. Itu padang gurun dalam artian Perjanjian Lama. Dalam bahasa Ibrani-nya Yesimon. Dalam Perjanjian Baru, padang gurun dalam bahasa Yunani itu kata yang dipakai eremos. Itu yang berarti tempat yang mematikan, berbahaya, tempat kediaman roh-roh jahat dan setan-setan. Ingat, Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Jadi kata eremos, pengertian dalam Perjanjian Baru ketika bertemu kata padang gurun
itu berarti tempat yang mematikan, yang sangat berbahaya. Tempat kediaman roh-roh jahat dan setan-setan. Nah, itu adalah pengertian-pengertian padang gurun dalam secara harfiah dan juga secara teologis Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, pengertian padang gurun dari perspektif bangsa Israel, padang gurun itu adalah tempat penyiksaan, tidak enak, tempat kematian, dapat dikatakan itu tempat kuburan massal. Padang gurun itu tempat yang menakutkan. Tercatat di dalam Ulangan tadi, pasal 1 ayat 1 dan 2. Seharusnya perjalanan dari Mesir sampai di perbatasan tanah Kanaan itu hanya dapat ditempuh 14 hari. Tetapi di dalam faktanya mereka harus 40 hari. Oh, maksudnya 40 tahun. Ya. Mereka berkeliling padang gurun. Dan itu masa-masa penyiksaan. Semua orang Israel, semua orang-orang yang ikut keluar dari tanah Mesir yang umurnya 20 tahun ke atas, sejak keluar dari tanah Mesir, semuanya mati. Kurang lebih jumlahnya 2-3 juta orang. 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Dan padang gurun itu bagi mereka menjadi kuburan massal. 2-3 juta orang. Kecuali keturunan yang di bawah 20 tahun ketika keluar dari tanah Mesir. Dan hanya Yosua dan Kaleb saja yang bisa masuk ke tanah Kanaan yang usianya 20 tahun ke atas ketika keluar dari tanah Mesir. Itu padang gurun dalam pengertian atau dalam perspektif bangsa Israel. Nah, padang gurun dalam pengertian kita juga ketika kita secara teologis atau secara realita yang kita ketahui ketika ketemu kata padang gurun, itu berarti tempat yang tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu berarti penderitaan. Melewati padang gurun itu berarti melewati ketidaknyamanan, mengalami penderitaan-penderitaan. Nah, apakah padang gurun menurut Tuhan itu? Ini yang penting yang harus kita ketahui. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang padang gurun dalam pengertian harfiah pada umumnya secara realita yang sesungguhnya, lalu kemudian padang gurun menurut artian secara teologisnya, lalu kita juga mengetahui padang gurun menurut bangsa Israel, lalu terakhir padang gurun menurut pengertian kita. Nah, sekarang kita perlu mengetahui padang gurun menurut Tuhan itu apa. Ini penting untuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, padang gurun menurut Tuhan itu adalah the transit place. Artinya tempat persinggahan sementara sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tempat persinggahan sementara. Seharusnya itu padang gurun yang hanya bisa ditempuh 11 hari saja, tidak harus 40 hari. 11 hari tidak harus 40 tahun maksud saya. Ya, tapi bisa menjadi 40 tahun. Karena paradigma yang salah tentang padang gurun yang harus dijalani itu. Demikian kita dalam perjuangan hidup kita ini. Adalah penting kita untuk mengetahui tentang padang gurun kehidupan, yaitu tempat kita berjuang, bergumul,
mengalami tantangan-tantangan, suatu tempat yang tidak nyaman, mengalami penderitaan-penderitaan, kita harus mengerti yang pertama, padang gurun itu adalah the transit place, tempat transit, persinggahan sementara. Jadi ini adalah suatu kenyataan yang kita tidak akan tinggal di sana. Kita hanya lewati saja. Tetapi jikalau kita memiliki paradigma yang salah tentang padang gurun, melulu hanya itu tempat yang menakutkan, penderitaan, penyiksaan, ketidaknyamanan. Lalu muncullah persungutan-persungutan, pemberontakan-pemberontakan yang orang Israel kerjakan, kita juga bisa melakukannya. Lalu kita hidup tidak sesuai kehendak Tuhan. Lalu kehidupan yang kita alami ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman betul dan menyiksa kita. Betapa paradigma, konsep kita, perspektif kita tentang padang gurun itu mempengaruhi perjuangan kehidupan kita, menentukan kemenangan kehidupan kita ini. Yang pertama, padang gurun itu hanya tempat transit saja, sementara. Dan kita akan lanjutkan selanjutnya. Yang kedua, padang gurun itu adalah the hope school, sekolah pengharapan, sekolah kebergantungan hanya kepada Tuhan. Jadi di padang gurun itu kita dididik untuk hidup hanya berharap, hanya bergantung kepada Tuhan. Di padang gurun Tuhan mau kita ini hanya berharap padanya, bergantung padanya, bukan kepada yang lain. Jikalau kita sedang bersama di dunia ini, ada di dalam masa-masa sulit, tidak nyaman dan terganggu, yaitu masa pandemi COVID-19 ini, yang semula hanyalah masalah kesehatan, tetapi kini berdampak kepada sendi-sendi kehidupan yang lain. Masalah ekonomi, masalah ketidakteraturan dari kehidupan yang normal yang dulu, pendidikan juga, dan akhirnya juga ke politik juga. Jadi di tengah-tengah masa-masa sulit ini, kita harus punya perspektif yang benar, yang disebut situasi padang gurun ini, yaitu Tuhan mau kita bergantung, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita tidak bisa berharap lagi kepada orang. Justru kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus tinggal di rumah. Hal yang nggak perlu, nggak penting-penting banget, nggak perlu keluar rumah, mengurangi kerumunan. Itu yang terjadi. Di situ kita dapat pelajaran bahwa Tuhan mau kita hanya berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Padang gurun adalah sekolah kebergantungan kita kepada Tuhan. Bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara di dalam pandemi ini? Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara banyak lari kepada Tuhan, banyak berdoa, hidup mendekat kepada Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan, berharap akan perlindungan, pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan. Buat bagi beberapa saudara-saudara kita yang mungkin mengalami sakit pada beberapa minggu ini, itu sudah, wah jangan-jangan tertular, jangan-jangan terpapar.
untuk kemudian makin bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan jika ada beberapa yang memang melalui tes swab positif COVID-19, tetapi sekarang sudah disembuhkan, pengalaman itu membawa saudara hidup bergantung berharap kepada Tuhan. Tidak berharap lagi kepada yang lain. Berharap mujizat dan pertolongan Tuhan nyata. Jadi padang gurun itu adalah the hope school, sekolah pengharapan, sekolah ketergantungan hanya pada Tuhan saja. Sudahkah kita mengalami kenyataan hidup yang seperti itu? Sebab firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang ketiga, padang gurun itu adalah the intimacy with God, keintiman dengan Tuhan, tempat mengenal, mengalami, dan menjalani keakraban dengan Tuhan. Padang gurun bukan lagi menjadi suatu tempat pekuburan massal seperti yang orang Israel alami, tetapi menjadi tempat persiapan dan pembentukan bagi umat Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Kita sudah diubahkan paradigma kita. Kita dipersiapkan untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu yang disediakan Tuhan. Di padang gurun Tuhan mengajar kita untuk kita bergantung, berharap pada Tuhan. Lalu kenyataan berikutnya yang kita alami adalah kita semakin akrab, semakin karib dengan Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang saja. Ayub mengatakan, bukan dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Jadi, ketika kita harus melewati padang gurun, Tuhan bermaksud untuk kita makin karib dengan Dia, mengalami keakraban, keintiman bersama Tuhan, sehingga kita mengenal Dia. Di padang gurun Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Israel. Tuhan memperkenalkan dirinya. Mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan di padang gurun nyata itu. Itu dimaksudkan agar orang Israel tahu siapa Tuhannya. Demikian juga kita. Ketika kita dibawa ke padang gurun dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan menyatakan mujizat tetap, pertolongannya, Dia menyatakan dirinya, firman-Nya, agar kita makin mengenal Dia. Dan jikalau kita mengenal Dia, maka kita akan semakin percaya kepada Dia. Kita semakin karib dengan Dia. Orang akan percaya ketika dia mengenal. Semakin ia mengenal, semakin ia percaya. Semakin ia mengalami hal-hal yang baik, semakin orang itu mengasihi. Demikian dengan Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus adalah seorang tokoh sebagai contoh setelah ia bertobat dari masa hidupnya yang ganas menurut kesaksiannya sendiri, yang jahat masa lalu, dan dia bertobat dan dia ikut Tuhan sungguh-sungguh dan diberi hidupnya untuk melayani Tuhan dan bagi Tuhan saja. Setelah pertobatan, ia diasingkan Tuhan selama 3 tahun di tanah Arab.
kemudian melalui tahun-tahun yang penuh aniaya, kelaparan, karam kapal, kedinginan, dirajam, namun mengalami kemuliaan sorga dan hikmat pewahyuan Allah yang melimpah dalam membangun gereja Tuhan, tubuh Kristus yang kokoh dan berkualitas. Semua dialami oleh Paulus. Seperti ternyata pengalamannya di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ini adalah sikap Paulus di padang gurun kehidupannya. Paradigmanya tentang padang gurun kehidupannya berbeda dengan orang-orang yang lain yang belum bertobat dan terima Yesus. Di padang gurun ia mengalami sekolah pengharapan, ketergantungan hanya kepada Tuhan. Di padang gurun ia semakin akrab dan karib dengan Tuhan. Ada suatu kelemahan dalam dirinya, dan ia sudah berdoa agar Tuhan mengangkat itu. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Sehingga ia menyimpulkan, nggak apa-apa jikalau harus mengalami kesesakan, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami berbagai kesukaran. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena Kristus mencurahkan kasih karunia-Nya kepadanya. Demikian itulah menjadi sikap kita sekaliannya. Jikalau kita memiliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan ini, maka kemenangan di padang gurun itu menjadi realita hidup kita. Haleluya. Seperti Tuhan telah menolong hambanya Paulus, ia pasti menolong saudara, menolong kita sekaliannya di tengah-tengah pandemi ini, bahkan di berbagai-bagai padang gurun kehidupan yang harus kita lalui. Haleluya. Kemenangan di padang gurun tetaplah menjadi bagian kita sampai kita tiba di tanah perjanjian surgawi yang Tuhan sudah siapkan, sediakan bagi kita sekalian. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa di surga, sekarang biarlah umat-Mu, tak terkecuali pribadi-pribadi, keluarga demi keluarga, mengalami satu pembaharuan paradigma tentang apa artinya menang di padang gurun. Pengertian tentang apa itu padang gurun kehidupan. Apa yang Tuhan kehendaki sehingga kami harus memasuki padang gurun itu.
Terima kasih buat pengertian pada hari ini Tuhan. Di padang gurun itu hanya tempat transit, persinggahan sementara untuk tempat yang selanjutnya yang Tuhan sudah siapkan, yaitu tanah perjanjian. Di padang gurun kami dibentuk, dipersiapkan untuk kami memiliki karakter ketergantungan penuh, pengharapan sepenuh hanya padamu saja ya Tuhan. Di padang gurun kami mengecap dan melihat, mengalami penyertaan dan mujizat-mujizat. Kami makin mengenal Engkau ya Tuhan, sehingga kami semakin karib denganmu ya Yesus. Engkau Juru Selamat, penebus kami yang hidup, bukan dari kata orang, tetapi mata kami sendiri memandangnya. Terima kasih Tuhan. Kini berkat-Mu turun atas umat. Kini firman-Mu menjadi jawaban bagi umat. Tak terkecuali ya Tuhan. Yang lemah jadilah kuat. Yang sedih jadilah terhibur. Haleluya. Yang berbeban berat terimalah kelegaan. Haleluya. Yang menghadapi jalan buntu, lihatlah terang Tuhan membuka jalan bagimu. Yang sakit, terimalah kesembuhan. Yang berkekurangan, lihatlah Tuhan mencukupkanmu. Ia hidup dan nyata benar. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terjadilah dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya saudara diberkati sepanjang ibadah ini. Mari sebelum kita akhiri, saya ingin berdoa buat persembahan-persembahan ucapan syukur yang Bapak Ibu Saudara-saudara akan berikan melalui transfer ke rekening gereja. Saya akan berdoa agar Tuhan memberkati persembahan-persembahan itu. Persembahan-persembahan mingguan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Persembahan-persembahan ucapan syukur, buah sulungka itu, termasuk persepuluhan-persepuluhan. Kita percaya bahwa siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan kita percaya diberkati orang yang memberi dengan sukacita. Kita percaya waktu kita taat tentang perintah memberi kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-berkat ke dalam ribaan kita masing-masing. Lalu selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat dan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini Tuhan, umat-Mu telah diberkati. Sekarang, biarlah Tuhan, waktu mereka belajar memberi sebagai ekspresi ucapan syukur mereka kepada Tuhan, lewat persembahan-persembahan, korban-korban syukur, janji-janji imankah itu, persembahan-persembahan misikah itu, termasuk persepuluhan-persepuluhan yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Berkatilah umat-Mu. Berkati setiap keluarga dan rumah tangga masing-masing dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Dan genaplah janji firman bahwa Engkau akan membukakan tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-berkat surgawi yang telah tersedia ke dalam ribaan umat-Mu. Haleluya. Sekarang Tuhan, kami naikkan syafaat. Tak henti-hentinya kami bermohon bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Gugus tugas COVID-19 dari pusat hingga daerah-daerah. Semua aparatur negara, semua yang menopang
tentang disiplin protokol kesehatan. Berkatilah ya Tuhan. Dan biarlah berjalan dengan baik. Ada kerjasama, ketertiban dari semua warga negara. Berdoa Tuhan buat tim medis, rumah sakit, tempat-tempat isolasi, entah apapun yang dipakai sebagai tempat isolasi. Berkati ya Tuhan. Jamah setiap saudara-saudara kami yang sakit. Berkati semua obat-obatan yang dipakai dan penanganan medis yang sedang dijalankan. Jamah sembuhkan saudara-saudara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat sendi-sendi ekonomi negeri ini, pelaku-pelaku bisnis, roda perekonomian negeri ini biar tetap berjalan dengan baik. Berkati pengusaha-pengusaha, berkati semua sendi-sendi bisnis perekonomian negeri kami. Berkati para karyawan-karyawan, pekerja-pekerja di segala tempat, bidang-bidang usaha apapun. Berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan juga. Hamba-hamba Tuhan di mana-mana pun tempat. Tuhan juga berkati. Terlindung, baik-baik dan sehat-sehat saja. Biarlah pelayanan penginjilan dapat terus berlangsung. Terlebih lewat media sosial yang tanpa batas pemberitaan Injil dapat berhasil dan menembus sampai ke ujung-ujung bumi Indonesia khususnya. Dan semua bisa mendengar kabar sukacita, Injil keselamatan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Selesai ibadah ini, berkati semua yang telah terlibat mendukung ibadah online GSJ Aceria. Tim WL Singer, pemuji, tim media, semua Tuhan Engkau berkati. Pakai mereka lebih dahsyat lagi dalam kesempatan-kesempatan pelayanan selanjutnya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Demikianlah kekasih-kekasih Kristus. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan berlimpah-limpah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Soli Deo Gloria. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bakar hatiku dengan kasih